Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aan Sugianto. Saya bertugas di Satuan Penanggulangan Kecelakaan dan Kebakaran di perusahaan PT Bukit Asam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan sekaligus ingin merangkum tugas yang diberikan kepada kami mengenai materi kebakaran. Kebakaran itu sendiri disebabkan oleh api. Sedangkan pengertian api menurut teori Essential of Firefighting atau disingkat dengan IPSTA, api adalah suatu reaksi rantai kimia yang dikenal dengan pembakaran. Sedangkan menurut teori David Tigol dalam bukunya Fire Break Training Manual, api adalah suatu proses oksidasi yang sangat cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Api disebabkan oleh 3 unsur atau yang kita kenal dengan fire triangle atau teori segitiga api. Unsur yang pertama unsur panas, unsur yang kedua bahan yang mudah terbakar, unsur yang ketiga oksigen. Sedangkan kebakaran atau pengertian dari kebakaran itu sendiri adalah api yang tidak terkendali, yang tidak diinginkan, tidak disengaja, yang mengakibatkan kerugian, baik kerugian harta benda maupun kerugian jiwa. Sedangkan proses terjadinya kebakaran itu dikenal dengan teori kurva api. Dimulai dari tahap pertama yaitu tahap penyalaan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap penyalaan penuh, dan yang keempat tahap padam atau surut. Nah, pada tahap keempat ini adalah tahap yang paling lama dalam suatu kejadian kebakaran. Dan di tahap keempat ini sendiri itu berpotensi menimbulkan backdraft, karena pada tahap keempat ini cenderung kadar oksigen menurun, tetapi zat mudah yang terbakar masih menyala. Makanya di tahap keempat ini itu perlu perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan backdraft atau ledakan asap. Klasifikasi kebakaran sendiri ada 4, itu menurut Permenaker nomor 4 tahun 1980. Yang pertama kelas A, yaitu bahan padat kecuali logam, contohnya kayu, plastik, kain dan sebagainya. Yang kedua kelas B, yaitu bahan cair dan gas, contohnya minyak, solar, thinner dan lain-lain. Yang ketiga kelas C atau disebabkan oleh listrik. Dan yang keempat kelas D atau logam, contohnya magnesium, titanium dan lain sebagainya. Sedangkan menurut NEPA tahun 2018 itu ada 16, yaitu kelas E disebabkan oleh bahan radioaktif, dan kelas K disebabkan oleh lemak masakan. Nah, pada saat terjadi kebakaran, kita dapat memadamkan api dengan teknik pemadaman api. Teknik pemadaman yang pertama adalah dengan teknik starvation atau memutus suplai bahan bakar. Tujuannya untuk mengurangi suplai bahan bakar pada saat terjadi kebakaran sehingga penyalaan menjadi menurun. Yang kedua dengan teknik smothering atau menurunkan kadar oksigen. Bisa menggunakan fire bucket apabila kebakarannya masih dalam kategori kecil, atau menggunakan APAR jenis POM untuk menurunkan kadar oksigen. Dan yang ketiga dengan teknik cooling atau pendinginan dengan menggunakan media air untuk menurunkan suhu panas dari suatu kejadian kebakaran. Yang keempat menggunakan teknik breaking chain reaction atau memutus rantai reaksi kimia. Jadi dalam menghadapi kebakaran, untuk menghindari kebakaran, kita membutuhkan manajemen tanggap darurat. Secara umum manajemen tanggap darurat itu ada 5. Yang pertama identifikasi bahaya dan risiko. Yang kedua dengan pencegahan. Yang ketiga dengan mitigasi.
ya, mungkin dengan membuat bangunan konstruksi yang kuat yang berstandar SNI. Yang selanjutnya lagi kesiapsiagaan, mungkin mempersiapkan peralatan, mempersiapkan personil yang kompeten, dan yang selanjutnya lagi tahap pemulihan atau melakukan investigasi, melakukan identifikasi supaya kebakaran-kebakaran yang sudah terjadi tidak terulang kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.